Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Hidden Figures. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Kisahnya berawal pada tahun 1961, ketika seorang wanita bernama Katherine Johnson bekerja sebagai dalam tanda kutip, seorang komputer manusia di pusat riset Langley yang berlokasi di Hampton, Virginia. Di sana, Katherine bertemu dengan rekan-rekannya, seorang calon insinyur bernama Mary Jackson dan seorang calon supervisor bernama Dorothy Vaughan. Mereka bertiga adalah wanita keturunan Afrika Amerika yang bekerja di sebuah unit yang pada saat itu dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan juga ras mereka. Kesuksesan Uni Soviet mengirimkan Yuri Gagarin keluar angkasa membuat tekanan yang begitu besar bagi Amerika Serikat untuk segera mengirimkan astronot mereka keluar angkasa. Suatu hari, seorang supervisor bernama Vivian Mitchell menugaskan Katherine untuk membantu tim kerja Al Harrison karena kemampuan analisa geometri yang ia miliki. Ia menjadi wanita kulit hitam pertama yang berada di dalam tim tersebut. Awalnya, Katherine diremehkan dan juga direndahkan oleh rekan-rekan kerjanya di sana, khususnya oleh seorang kepala insinyur bernama Paul Stafford. Namun, lambat laun pegawai di departemen tersebut mulai menyadari kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain, Mary ditugaskan untuk bergabung ke dalam tim desain pelindung panas kapsul keluar angkasa, di mana ia dengan segera menemukan sebuah kecacatan atas desain yang telah dibuat. Mary kemudian mendapat dukungan penuh dari atasannya bernama Carl Zielinski untuk melamar sebagai insinyur tetap di NASA. Akan tetapi, ketika ia menyerahkan lamarannya, Mary diberitahu oleh Mitchell bahwa ia tidak akan pernah menjadi seorang insinyur NASA karena ia memerlukan sebuah sertifikasi kursus, di mana kursus tersebut hanya tersedia di sebuah sekolah yang hanya menerima orang-orang berkulit putih. Namun Mary tidak menyerah. Ia memutuskan untuk mengirimkan sebuah petisi untuk mengikuti sertifikasi kursus tersebut ke pengadilan. Sedangkan Dorothy diberitahu oleh Mitchell bahwa saat ini mereka sedang tidak memerlukan seorang supervisor permanen untuk kelompok pegawai kulit hitam. Hari-hari yang menyulitkan pun dilalui oleh Katherine selama bekerja di tempatnya yang baru. Suatu hari, Harrison merasa sangat marah ketika mengetahui bahwa Katherine terpaksa berjalan ratusan meter ke gedung lainnya hanya untuk menggunakan toilet khusus orang berkulit hitam. Pada hari itu juga, Harrison menghapuskan pemisahan toilet dan menghancurkan label toilet untuk orang kulit hitam. Selain itu, Katherine juga mulai diajak ke dalam rapat kerja mereka, di mana ia menemukan sebuah cara untuk menghitung Space Capsule Re-entry yang tidak bisa ditemukan oleh anggota tim lainnya. Dan hal ini membuat peserta rapat terkesan dengan kemampuannya. Di sisi lain, di pengadilan Mary meyakinkan sang hakim bahwa ia bercita-cita untuk menjadi seorang insinyur NASA. Satu-satunya cara untuk mencapai cita-citanya adalah dengan mengikuti kelas yang hanya dihadiri oleh orang-orang berkulit putih. Mary berkata bahwa ia tidak bisa mengganti warna kulitnya, dan oleh karena itu, ia tidak punya pilihan lain selain menjadi orang pertama yang berhasil mengikuti kelas tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa mana di antara kasus-kasus di pengadilan tersebut yang akan membuat perbedaan ratusan tahun yang akan datang. Mana kasus yang akan membuat keputusan sang hakim menjadi yang pertama dalam sejarah. Mendengar hal tersebut, sang hakim akhirnya terdiam sejenak, lalu memutuskan bahwa Mary telah memenangkan kasus tersebut, dan ia juga diperbolehkan menghadiri kelas sertifikasinya, namun hanya untuk kelas di malam hari. Kembali pada kisah Dorothy yang baru saja mendengar kabar tentang pemasangan komputer elektronik IBM 7090 yang akan segera menggantikan pekerjaan mereka sebagai dalam tanda kutip seorang komputer manusia.
Ia pun secara diam-diam mengunjungi ruang komputer untuk mulai mempelajari mesin-mesin tersebut. Dorothy juga mendatangi perpustakaan umum di mana saat itu ia mendapat teguran oleh penjaga perpustakaan karena telah memasuki rak buku orang-orang kulit putih. Dalam perjalanan pulang bersama dengan kedua orang anaknya, Dorothy diketahui telah mencuri sebuah buku tentang programming, dan ia pun mulai mempelajarinya serta mengajarkan ilmu yang ia peroleh kepada rekan-rekan kerjanya. Suatu hari, Dorothy tertangkap basah oleh anggota NASA tengah mengoperasikan komputer-komputer IBM. Tak disangka, ia justru akhirnya mendapatkan penawaran untuk dipromosikan menjadi seorang supervisor di Departemen Programming. Dorothy pun tidak serta-merta langsung menerima penawaran tersebut, dan mengatakan bahwa ia akan menerima posisi tersebut apabila 30 orang rekan kerjanya di divisi West Area Computers juga ikut dipindahkan bersamanya. Dan permintaan tersebut akhirnya disetujui. Kembali pada kisah Catherine. Setelah perjanjian untuk mengirimkan John Glenn keluar angkasa selesai dibuat, Catherine akhirnya ditugaskan kembali ke divisi West Area Computers. Harrison kemudian meminta maaf kepadanya dan mengatakan bahwa hal tersebut berada di luar kekuasaannya. Karena kini mereka tidak lagi memerlukan dalam tanda kutip seorang komputer manusia di departemen mereka. Tibalah saatnya pada hari peluncuran pesawat ruang angkasa Amerika yang diberi nama Friendship 7. Sebelum diluncurkan, pegawai NASA menemukan perbedaan dalam perhitungan IBM 7090 untuk koordinat pendaratan kapsul. Astronot bernama John Glenn kemudian meminta NASA untuk segera memanggil Catherine dan melakukan pemeriksaan atas perhitungan tersebut, karena ia mempercayai kemampuannya. Catherine yang berada dalam situasi yang sangat mendesak dengan segera menghitung koordinat tersebut. Dan ia kemudian diizinkan oleh Harrison untuk masuk ke dalam ruang kendali bersamanya. Setelah peluncuran Friendship 7 berhasil, muncul sebuah peringatan yang menunjukkan bahwa terdapat masalah pada pelindung panas kapsul. Tak lama kemudian komunikasi antara ruang kendali dengan John Glenn terputus. Dan hal ini membuat seisi ruangan berada dalam situasi genting. Mereka berusaha untuk melakukan kontak selama beberapa kali, dan pada akhirnya terdengar suara John Glenn yang menyatakan bahwa Friendship 7 telah berhasil mendarat. Setelah misi tersebut selesai, para ahli matematika mulai diberhentikan dari pekerjaan mereka dan digantikan oleh komputer elektronik. Catherine kembali ke divisi analisis dan perhitungan bersama dengan tim Harrison. Dorothy terus menjadi supervisor di departemen programming. Dan Mary akhirnya berhasil memperoleh gelarnya sebagai seorang insinyur. Di bagian penutup diceritakan bahwa Catherine kemudian terlibat dalam misi Apollo 11 dan Space Shuttle. Pada tahun 2015, ia dianugerahi Presidential Medal of Freedom. Tahun berikutnya, NASA mendedikasikan gedung komputasi Katherine G. Johnson di Pusat Penelitian Langley sebagai wujud apresiasi mereka, dan film ini pun akhirnya selesai. Film yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata ini benar-benar sukses menggambarkan kisah perjuangan para wanita hebat di dalamnya. Saya sendiri seringkali merasa merinding ketika menonton film ini, karena kagum dengan kisah mereka yang sangat menginspirasi. Film karya Theodore Melfi ini juga memperlihatkan perbedaan kontras yang dialami oleh sekelompok orang karena ras mereka pada masa itu. Para pemeran dari tokoh Hidden Figures juga dinilai berhasil memerankan karakter mereka masing-masing. Hal ini terbukti dengan berhasilnya mereka masuk ke dalam berbagai nominasi di berbagai acara penghargaan bergengsi seperti Golden Globes dan juga Academy Award. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari film Hidden Figures. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.